Dan tema ini akan kami soroti pemirsa yang akan dilengkapi nanti oleh rekan Prihadi. Silakan, Prihadi. Baik, terima kasih Anggi. Selamat siang pemirsa. Ada dua hal dalam kasus Gunung Dukono yang perlu kita bahas. Hal pertama, bagaimana informasi keselamatan berpindah atau tidak berpindah dari otoritas ke orang yang paling membutuhkannya. Hal kedua, dan ini yang lebih mengusik, bagaimana informasi yang sudah sampai bisa tetap diabaikan. 8 Mei 2026, kolom abu 10.000 meter atau 10 kilo, 3 orang meninggal dunia. Surat penutupan resmi sudah ada sejak 17 April. Fact check kali ini nggak hanya mengulas apakah sistemnya bekerja, kita juga mengulas apa yang terjadi ketika sistem sudah bekerja, tapi pilihan manusianya berbeda. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perlu kenal dulu gunungnya, Gunung Dukono. Gunung Dukono berada di Halmahera Utara. Gunung ini ada di ujung utara, Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Jaraknya sekitar 14 km dari kota Tobelo. Ketinggiannya 1.087 meter di atas permukaan laut. Yang perlu Anda pahami bahwa gunung ini bukan gunung yang tiba-tiba aktif. Ia sudah meletus hampir setiap waktu sejak tahun 1933. Satu dari 127 gunung api aktif yang dipantau oleh PVMBG. Satu gunung aktif sudah seperti ini. Bagaimana dengan yang lain? Indonesia, pemirsa, bukan negara dengan satu gunung berapi. Kita punya 127 gunung. Ya, Indonesia adalah negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Dari 500 gunung api, 127 diantaranya aktif dan dipantau oleh PVMBG per Januari 2026, ada 24 gunung berstatus level 2 atau status waspada. Dan ada 3 di level 3 atau siaga. Merapi, Semeru, dan Leotobi laki-laki yang dinaikkan statusnya per 12 Mei. Nah, Dukono masuk di mana? Dukono masuk di level waspada. Artinya, sudah ada rekomendasi resmi, nggak boleh ada aktivitas dalam radius yang ditetapkan. Sekarang kita tahu skalanya, 127 gunung, sistem yang sudah ada. Pertanyaannya, di Dukono, sistem itu berjalan? Kita periksa kronologinya. Baik, ini adalah kronologi dari waktu ke waktu, dari bulan per bulan, bagaimana aktivitas Gunung Dukono berada. Ya, sejak tanggal 3 April, PVMBG resmi menaikkan statusnya dan 6 April, 76 kali letusan dalam satu hari. Bayangkan, satu hari 76 kali. Kemudian juga 17 April, surat keputusan total diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Setelah tanggal ini, nggak ada lagi ruang abu-abu. Ditutup, ya ditutup. Dan kemudian, 8 Mei, 40 hari kemudian, 3 pendaki meninggal dunia. 40 hari, sinyalnya sebenarnya sudah ada, surat pun sudah ada. Tapi apakah memang nggak ada sistem yang bisa bekerja? Jawabannya ada. Saya ajak Anda melihat perbandingan antara Gunung Slamet dan Gunung Dukono. Ini adalah perbandingan antara Gunung Slamet dan Gunung Dukono di April 2026 dan di Mei 2026. 1 bulan sebelum Dukono erupsi, Gunung Slamet juga udah ditutup. 36 pendaki terdaftar di jalur pendakian, namun yang berbeda adalah tim SAR bergerak mencegat di pos, memastikan nggak ada lagi yang ke puncak. Mereka yang sudah di atas turun sendiri setelah pengumuman resmi. Hasilnya, nggak ada korban jiwa. Tetapi di Gunung Dukono, larangan udah ada 3 minggu sebelumnya, di 17 April. Tapi 20 orang masuk tanpa izin, tanpa tercatat, tanpa diketahui pengelola manapun. Nggak ada yang mencegat, karena nggak ada yang tahu mereka ada di sana. Itulah bedanya antara Gunung Slamet dan Gunung Dukono. Slamet berhasil karena pendakinya terdaftar dan sistem tahu di mana mereka berada. Dukono enggak. Dan akibatnya, ini datanya dari PVMBG langsung. Jumat 8 Mei 2026, pukul 7.41 waktu Indonesia Timur, kolom abu setinggi 10 km. Seismograf mencatat 34 mm amplitudo selama lebih dari 16 menit. Ini tercatat langsung oleh alat pemantau PVMBG.
10.000 meter atau 10 kilometer, 967 detik atau lebih dari 16 menit. 3 orang. Sekarang pertanyaannya yang lebih mengganggu, saat semua itu terjadi, apakah larangan resmi sudah ada? Jawabannya ada. Berikut surat keputusannya dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, 17 April 2026, surat keputusan nomor 556 garing 061, bukan imbauan, bukan saran, SK resmi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Isinya tegas, siapapun dilarang memberi izin pendakian. Tapi 20 orang masuk tanpa izin, tanpa tercatat, tanpa diketahui siapapun. Bukan karena suratnya nggak ada. Surat ada, larangan jelas. Tapi apa kata instansi yang paling berwenang menilai ini? BNPB sudah menyatakan posisinya. Ini adalah pernyataan dari Kepala Pusdatin BNPB, Abdul Muhari. Ia mengatakan bahwa kata kuncinya dugaan kelalaian dan meskipun telah terdapat pemberitahuan, informasi penutupan itu ada. Pertanyaannya, kenapa ada yang tetap naik? Jawabannya bukan sekedar nekat, ada sesuatu yang lebih dalam. BNPB mengatakan mereka sadar ada larangan tapi tetap naik. Kenapa? Jawabannya bukan sekedar nekat, ada sesuatu yang sudah terbentuk jauh sebelum 8 Mei 2026. Kita kilas balik ke tanggal 17 Agustus 2024. Ini adalah peta pola pikir sampai kemudian polaring viral. Saya ingin bicara langsung kepada siapapun yang pernah berpikir mendaki gunung aktif demi sebuah video. Kita ingat 17 Agustus 2024, belasan pendaki ilegal naik ke bibir kawah Dukono. Status waspada aktif, lebih dari 2.300 gempa letusan dalam 15 hari sebelumnya. Mereka merekam video viral, semua selamat. Dan itu yang dilihat orang, bukan yang hampir terjadi. Sekarang kemudian, di 8 Mei 2026, gunung yang sama. Kapolres mengatakan, para pendaki sadar ada larangan, tapi tetap naik. Daryono, dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia mengatakan, mengabaikan larangan demi konten adalah kenekatan yang paling fatal. Konten yang viral nggak mengukur resiko. Gunung itu nggak peduli berapa followers Anda. Kita tahu apa yang salah, kita tahu kenapa, sekarang apa? Saya Metro Siang, Metro TV, nggak ingin episode ini hanya menjadi catatan duka. Ada 2 hal konkret yang bisa dimulai hari ini. Pertama, notifikasi aktif, e-simaksi sudah ada. Data pendaki sudah tersimpan. Yang dibutuhkan, koneksitas dengan status real-time PVMBG. Kirim langsung ke pendaki, bukan diumumkan di website yang tidak dibaca. Kedua, sanksi yang berefek jerah. Bukan sekedar masuk daftar hitam pendakian gunung atau blacklist. 2 langkah, 1 berbasis teknologi, 1 berbasis hukum. Pemirsa, Gunung Dukono sudah berbicara, PVMBG juga sudah berbicara. Surat keputusan sudah terbit, tapi tetap ada yang naik. Sistem perlu diperbaiki, itu benar. Tapi ada satu hal yang nggak bisa diwakilkan ke sistem manapun, keputusan untuk patuh. Jadi, kalau gunung sudah ditutup, tutup artinya tutup. Bukan tutup kecuali buat yang nekat. Bukan tutup kecuali buat yang mau konten. Bukan tutup kecuali buat yang merasa bisa selamat. Pilihan yang sadar bisa menyelamatkan 1 nyawa, milik Anda sendiri. Informasi yang jujur di waktu yang tepat, itulah yang bisa membedakan dan membuat perbedaan. Tapi informasi terbaik pun nggak berguna kalau diabaikan. Itulah paparan kami di Fact Check kita di Metro Siang hari ini, Gunung Dukono. Demi konten mengalahkan peringatan. Dan di segmen berikutnya, kami ajak Anda pemirsa berdialog bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati. Kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kita masih bahas soal Gunung Dukono ketika konten mengalahkan peringatan. Dan kita akan berdialog bersama dengan Ibu Siti Sumila Rita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Selamat siang Ibu.
Selamat Ibu, siang, Mas Andi. ya, Ibu bagaimana kita bisa menjelaskan secara sederhana tentang status waspada kepada masyarakat apa yang tidak boleh dilakukan secara sederhana aja sehingga mereka tuh bisa patuh. Kalau gunung berstatus waspada maka mereka harus bagaimana? Ya, baik. Makasih Mas Adi. Kan gunung api aktif itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk destinasi pendakian atau aktivitas begitu ya. Nah, di balik keindahannya itu ada potensi bahaya yang dapat berubah sangat cepat gitu, bahkan dalam hitungan menit. Oleh karena itu, ketika ada rekomendasi misalnya tidak boleh mendekat dalam radius tertentu, untuk waspada itu kan 4 kilometer, itu harus dipatuhi. Karena erupsi dapat terjadi tiba-tiba, lontaran material bisa sampai ke radius tertentu, gas beracun bisa ada juga gitu. Seperti itu, Mas Adi. Oke, jadi ketika kemudian data seismik mengatakan bahwa Gunung Dukono meletus 76 kali dalam satu hari pada 6 April, kemudian juga ada kolom abu 10.000 meter atau 10 kilo di 8 Mei. Dari data tersebut, apakah erupsi besar itu bisa diprediksi atau justru memang nggak bisa diduga? Sebenarnya tidak ada satu alat pun yang bisa memastikan erupsi pasti akan terjadi, itu tidak ada. Kita cuma bisa istilahnya memperkirakan untuk erupsi besar, ini akan terjadi erupsi besar, tetapi bagaimanapun kita tidak tahu kapan itu terjadi secara pasti begitu, Mas Adi. Kalau erupsi besar, setidaknya alat kita masih bisa dengan confident ini udah deket banget erupsi besar, berhati-hati, awas misalnya. Tetapi untuk erupsi kecil-kecil, ketika masih di status waspada itu, itulah kita maka merekomendasikan jarak tertentu, karena erupsi itu bisa terjadi kapan aja, itu yang kecil-kecil Mas Adi, yang sangat sulit kita prediksi kapan itu akan terjadi. Oke, Ibu, Indonesia kan punya sistem pemantauan yang dimiliki oleh PVMBG yang cukup canggih. Tapi di kasus Dukono ini menunjukkan data ilmiah sudah ada, status sudah dinaikkan, surat keputusan pun juga sudah terbit, tapi korban tetap ada. Di mana sebenarnya titik putusnya menurut Anda, Ibu? Ya, Mas Adi, tadi ya saya sampaikan, kita itu punya banyak sekali gunung-gunung api aktif, begitu ya. Dan memang gunung api itu menjadi daya tarik tersendiri. Tadi seperti Mas Adi sampaikan di awal, banyak yang ingin membuat konten dari latar belakang gunung gitu ya, dengan mengabaikan keselamatan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa informasi sudah kita berikan, tapi masyarakat masih melanggar. Menurut pendapat kami, memang ini masih ada gap terkait kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini ya, sehingga tadi masih menyampaikan bahwa ini mungkin statusnya itu walaupun erupsi aman, ayolah membawa turis atau apapun gitu. Dan dalam hal ini adalah kelalaian dari turis itu sendiri yang adrenalinnya mungkin masih tinggi dan diiming-imingi ini erupsi tapi masih aman. Oh ya udah oke gitu ya. Nah di situ Mas, kebutuhan ekonomi dan turis yang memang ingin atau pendaki yang memang ingin membuktikan keberaniannya seperti itu mungkin ya. Jadi itu berpadu begitu. Nah, inilah yang mungkin masih menjadi PR kita bersama. Masyarakat di sana membutuhkan keuntungan ekonomi dari keberadaan gunung mungkin ya, dan ketidakpedulian masyarakat demi untuk konten tersebut. Ini yang barangkali perlu kita sosialisasikan secara terus-menerus. Kalau untuk masyarakat pendaki gitu ya, mungkin bekerja sama dengan komunitas-komunitas pendaki. Sementara untuk masyarakat memang bersama-sama dengan pemerintah daerah itu kita harus mencarikan jalan agar supaya para pemandu itu tetap bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan gunung, tetapi keselamatan tetap yang utama. Seperti itu PR Mas Adi. Oke, kita belajar sebuah studi kasus di Gunung Slamet, Ibu, di April 2026. Ini berbeda hasilnya. Ada 364 pendaki yang berhasil dievakuasi tanpa korban karena SAR bergerak aktif. Apakah itu pengecualian? Apa yang terjadi sebenarnya di Gunung Dukono? Apakah seharusnya menjadi standar minimum pengamanan? Apakah sudah dipasang rambu-rambu bahwa gunung sudah berstatus waspada, larangan radius 4 km dari puncak? Bagaimana, Ibu? Inilah yang mungkin juga menjadi PR. Kalau untuk gunung-gunung di Jawa, Mas Adi, kita ketahui bahwa hampir semuanya, terutama yang untuk menjadi destinasi pendakian, itu sudah memiliki sistem tata kelola yang cukup baik. Ada pos, ada base camp, kemudian tim SAR-nya juga berjaga di sana,
untuk memastikan semua tadi para pendaki itu tercatat begitu ya. Sementara untuk gunung-gunung yang ada di luar Jawa, terutama yang ada di Indonesia bagian timur, itu memang masih belum terkelola begitu ya. Di sana bisa pendaki itu bisa naik dari sisi manapun juga, kemudian pos-pos itu juga belum ada, sehingga ini menjadi PR. Bagaimana nanti kemudian pemerintah daerah kalau ingin mengembangkan wisata itu memastikan keselamatan dan mungkin memperhatikan atau belajar dari belajar dari gunung-gunung yang memang sudah terkelola dengan baik di Pulau Jawa seperti itu, Mas Adi. Oke, Ibu, satu pertanyaan terakhir. Kita sudah melihat pola yang berulang. Pendaki naik ke zona terlarang, kemudian juga ini padahal gunung aktif seperti itu. Kemudian merekam, videonya viral, selamat. Lalu itu jadi seperti referensi bagi yang lainnya. Berikutnya, dari sudut pandang komunikasi resiko, sebenarnya apa yang paling berbahaya dari pola itu, Bu? Iya. Inilah yang sekarang kan tren ya, apa-apa menjadi viral, apa-apa menjadi konten gitu, terutama konten yang menantang adrenalin itu seperti adiktif mungkin ya, itu aman. Kami juga pernah mendengar bahwa tagline untuk Dukono ini adalah erupsi tetapi aman begitu ya, yang di media sosial. Gara-gara tadi ada yang membuat konten sebelumnya. Sehingga masyarakat di sini, kalau dari segi komunikasi resiko yang ingin kami sampaikan adalah sebetulnya keselamatan itu nomor satu. Keselamatan itu bukan keberanian yang dikurangi, Mas Adi. Keselamatan adalah keberanian untuk tahu kapan kita ini harus berhenti gitu. Udah tahu ini gunungnya apinya aktif, gunung apinya ini berbahaya, bukannya kita menantang gitu ya untuk naik. Karena kalau kita selamat itu adalah keberuntungan di posisi radius 4 km itu, Mas Adi. Jadi sekali lagi, keselamatan itu keselamatan bukan keberanian yang dikurangi. Nah, keselamatan adalah keberanian kita untuk tahu kapan kita harus berhenti. Kira-kira seperti itu yang mungkin harus ditanamkan ya, atau kita sampaikan kepada seluruh pendaki atau yang suka mendaki gunung dan juga yang suka membuat konten. Baik, yang jelas apapun yang terjadi di Gunung Dukono ini menjadi pelajaran buat kita, tidak hanya sebagai untuk masyarakat pendaki, ataupun juga guide lokal, ataupun juga wisatawan. Bahaya ya tetap bahaya, tutup ya tetap tutup. Betul. Nggak ada pengecualian, Betul. tidak ada gray area, harus dipatuhi. Terima kasih sekali lagi Bukan kepada Ibu Siti. Siap. Baik. Terima kasih Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, telah berdialog bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.